Untuk usaha saya mulai dari tahun 2011 setelah menggeluti perbisnisan batu bata ini untuk usaha kecil rakyat. Pertama untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan untuk selanjutnya untuk membantu masyarakat kecil untuk dalam pembuatan usaha bata merah, untuk bisa menyuplai atau menjualkan ke supplier yang membutuhkan seperti itu. Dikarenakan untuk di wilayah tempat tinggal saya ini kan mayoritas untuk masyarakatnya itu pembikin bata merah. Makanya saya mencari celah bagaimana biar bisa membantu masyarakat untuk sama-sama bisa mencari penghasilan dan kemudian untuk bisa memasarkannya sampai ke wilayah Jateng dan sekitarnya, seperti itu Pak. Untuk pembuatannya pertama-tama kita sediakan tanah liat, setelah itu kita giling dengan molen, dan setelah jadi molenan yang bagus makanya kita cetak pakai cetakan yang manual. Untuk per bijinya itu sekitar Rp100 sampai dengan di engkrengan seperti itu Pak. Dan kemudian setelah ditunggu sampai dengan kering, ya perkiraan sekitar 1-2 bulan, itu nanti bata kita bawa ke tempat pembakaran dan kita bakar menggunakan kayu-kayu sebitan kayak mahoni, keling dan lain sebagainya. Setelah itu bata mateng, siap untuk dipasarkan seperti itu. Untuk yang matengnya itu kurang bagus, itu bisa kita sendirikan. Nanti untuk bakar yang berikutnya nanti kita jadikan satu sama yang mau kita bakar di kemudian hari itu. Nah, nanti kita bakar ulang, itu akan menjadi yang bagus seperti itu. Untuk di wilayah sini itu masuknya itu masuk Desa Paripurno, Dusun Komburan, untuk kecamatannya ikut Salaman dan Kabupaten Magelang. Dan di wilayah sini itu hampir rata-rata untuk setiap masyarakat di wilayah pedesaan seperti di Desa Komburan ini pengrajin batu bata merah. Seperti itu. Suka dukanya kalau pas musim kayak kemarau itu suka dukanya itu pertama masalah dukanya itu karena untuk ketersediaan air itu kan terbatas Pak. Sedangkan untuk batu bata merah itu kan untuk komponen utamanya itu dengan air. Dan untuk di musim penghujan kayak sekarang itu pengeringannya itu yang agak susah. Jadi harus nunggu pengeringan secara manual lewat sinar matahari, walaupun ketersediaan sinar mataharinya kan sangat terbatas di musim penghujan seperti ini. Untuk batu bata merah kualitas yang terbaik itu pertama dari segi ukuran itu untuk panjangnya itu 25 cm, lebarnya itu sekitar 11,5 sampai dengan 12, untuk ketebalannya itu 5 cm. Nah, terus untuk yang baik itu spesifikasinya itu bunyinya itu seperti mangkok atau piring kalau kita bentur-benturkan itu. Terus kalau kita jatuhkan secara berdiri dia nggak akan patah, itu untuk yang bagus. Itu bisa dilihat bagus sama enggaknya itu pertama dari spek tanah yang dibuat, karena kan berbagai macam spek tanah itu akan berpengaruh pada hasilnya Pak, hasil untuk itu kualitas batu batanya. Untuk yang spesifikasi yang bagus itu biasanya tanah yang mengandung tanah liat, atau nama Jawanya itu tanah lempung atau tanah persawahan yang sering ditanami padi, itu yang warnanya hitam agak mengandung pasir, itu yang bagus untuk spek yang tanah yang bikin di batu bata untuk kualitas terbaik. Kalau di saya sendiri untuk operasional jam kerjanya itu karena saya nggak hitung ke harian, jadi saya hitungnya itu saya bayar per satu bijinya itu 100 dari nol, dari mulai kita mencangkul sampai dengan bata itu di tempat pengeringan itu 100. Nanti untuk yang biaya yang lain kayak melangsir, terus membayar kayu bakar, terus biaya untuk membakarnya itu nanti saya mengeluarkan biaya tersendiri, itu hitungannya Pak, seperti itu.
Untuk yang kayu bakarnya spesifikasinya yang bagus itu yang keras, dan kalau dibakar itu bisa atau menghasilkan arang. Jadi seperti kayu sebitan keling atau sebitan mahoni, atau mungkin kayak kayu apa namanya itu galih asem segala macam, itu bagus untuk bakar batu bata. Untuk pembakarannya itu waktu yang biasanya untuk menghasilkan bata yang bagus itu sekitar 1 kali 24 jam, Pak. Itu nanti sudah selesai. Untuk yang sudah saya tekuni selama ini mulai dari tahun 2011 sampai sekarang itu wilayah Jateng DIY, Pak, yang udah biasa saya kirim seperti di Jogja, Purworejo, Magelang, Boyolali, terus kayak di Klaten seperti itu, di kisaran Jogja sama Jawa Tengah yang biasa untuk saya kirim. Untuk selama ini saya menggunakan media promosi itu pertama melalui rekan kerja, seperti rekanan untuk pemborong atau mungkin untuk teman-teman saya pribadi yang mau membangun. Itu untuk memesan materialnya bisa ke tempat saya, terutama yang batu bata AT Salaman itu, Pak, seperti itu. Untuk merek usahanya itu saya melanjutkan dari yang sudah berjalan itu bata AT Salaman. AT itu anti patah, ya seperti itu. Kalau untuk usaha dagang saya yang saya gelut, yang yang untuk bendera itu UD Bintang Putra, Pak. Jual beli bata merah sama kelontongan seperti itu. Untuk tip yang untuk teman-teman atau rekan-rekan yang baru memulai usaha ini, pertama itu ya yang jelas kita perlu modal. Setelah itu kita harus tekun untuk menekuni jenis usaha ini biar istilahnya itu bisa berkesinambungan. Untuk pemasaran itu nanti bisa lewat saya atau mungkin bisa saya bantu untuk pemasaran ke supplier-supplier atau ke pemborong atau yang lainnya seperti itu, Pak. Ya, sebelum saya dulu istilahnya mengenyam pengalaman, ya pasti ada untuk suka dukanya. Seperti kita kerjasama dengan perorangan atau mungkin dengan proyek, yang terutama itu yang pembayarannya tempo, itu biasanya sampai dengan akhir pembangunan itu pasti ada yang gandul, itu seperti itu. Tapi ya nggak semua orang, maksudnya ada 1-2 oknum mungkin dari pihak pemborong atau mungkin dari pihak suppliernya itu yang nggak bisa melunasi ke kita. Itu jadinya kita harus nombok untuk ke petaninya seperti itu. Untuk selama ini saya yang sudah saya jalankan untuk terutama bata merah, itu tanahnya saya ngontrak, Pak. Ngontrak punya ya mungkin tetangga atau mungkin saudara yang punya tanah yang harusnya perbukitan atau terasering, itu nanti untuk biasanya kontraknya itu kita perjanjiannya itu membuat yang terasering itu biar rata seperti itu, Pak. Jadi yang tinggi dikepras biar jadi rata seperti itu. Nah, itu harus ada syaratnya, Pak, terutama kan sebelum saya melaksanakan pembayaran pengontrakan tanah untuk bikin bata itu kan sebelumnya kan sudah saya survei dulu untuk yang kriteria yang tadi sudah saya sebutkan dari awal lah. Itu kalau memenuhi syarat untuk bisa dibikin bata merah, ya nanti kita terjadi kesepakatan untuk pembayarannya berapa kan seperti itu. Jasa angkutan sementara ini punya sendiri, Pak, punya sendiri, sama nanti kalau seandainya terlalu banyak order, kita punya mungkin teman atau rekanan yang biasa kerjasama dengan saya untuk istilahnya untuk bisa ikut membantu menyuplai material tersebut ke lokasi. Kalau setiap membakar bata itu kalau model yang di sini kan Pak, pakai kayu bakar. Jadi untuk yang di luar itu untuk otomatis sebagai tamengnya itu dia tidak akan matang. Jadi nanti disendirikan ikut untuk yang dibakar di berikutnya. Tapi kalau di model tempat lain itu kan ada yang pakai damen itu untuk diteploki damen. Jadi kan damennya itu nanti kebakar itu batanya akan matang semua. Cuman itu kalau yang model seperti itu kan nggak bisa untuk bakar banyak kalau yang pakai damen itu. Untuk bata merah ini
Kalau untuk punya saya pribadi mungkin dalam 1-2 bulan itu ya sekitar 50 sampai dengan 100.000 Pak. Itu untuk yang punya saya sendiri. Tapi karena untuk memenuhi kebutuhan pesanan dari pelanggan, saya kan nggak cukup untuk punya saya sendiri, otomatis saya mengambil dari petani-petani yang ada di sekitaran Salaman dan Borobudur itu Pak, untuk ikut saya pasarkan, seperti itu. Kata-kata motivasi untuk orang yang memulai usaha, yaitu kita harus tekun, terus jujur dan tidak mengenal putus asa, seperti itu Pak.